Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daud Aziz Firdaus dari kelompok 4. Di sini kita akan menerangkan mengenai materi yaitu Master Production Schedule atau bisa disebut MPS. Ada beberapa nama kelompok yang ikut serta dalam membuat video ini, yaitu salah satunya Aji Marwaji, Ahmad Maulana, Agung Gumelar, Daud Aji Firdaus, Rian Gunawan dari kelas TIN 02 Malam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rian Permana STMT. Materi video ini dibuat untuk memberikan pengetahuan dan sharing mengenai MPS, tak menjadi tanggung jawab dalam memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Tunggu apa lagi? Mari kita simak videonya. Apa itu jadwal produksi induk atau MPS? Jadwal produksi induk atau MPS adalah rencana untuk produksi individu item akhir. MPS merinci rencana produksi untuk menunjukkan setiap periode kualitas untuk penghasilan setiap artikel. Akhir setiap artikel, akhir disebut juga stock keeping unit, biasanya menggunakan akronimnya SKU, program mixer produksi yang dikembangkan selama periode waktu tertentu. Disebut cakrawala perencanaan. Cakrawala perencanaan umumnya meluas antara 3 dan 18 bulan, tergantung pada siklus pembuatan item yang bersangkutan. Bagaimana MPS digunakan dalam manufaktur perusahaan? Adalah mempertimbangkan kompleksitas saat ini dalam perusahaan. Pembuatan MPS membantu untuk memutuskan. Terdiri yang pertama, apa yang harus diproduksi, yang kedua, ukuran batch apa, yang ketiga, kapan produksi. Harus dipahami bahwa tujuannya bukan untuk menyatakan jumlah dan waktu pengiriman produk. MPS sebenarnya adalah kontrak yang solid antara penjual dan produksi. Tujuan: memberikan pemahaman konsep, agregasi, serta mampu menyusun rencana agregat dan mampu menyusun jadwal produksi induk dalam informasi perusahaan. Rencana agregat terdiri dari yang pertama pabrik, terus rencana agregat, terus di bawahnya lagi ada distributor, pengecer, atau konsumen akhir. Rencana agregat ada 3 tahapan. Yang pertama, strategi perencanaan. Dalam tahapan perencanaan dan pengendalian produksi yang bermuara pada perencanaan kapasitas yang optimal. Yang kedua, proses agregasi atau aggregation ialah pengelompokan beberapa jenis item menjadi produk family. Yang ketiga, proses disagregasi atau disaggregation adalah proses derivatif produk family menjadi item. Agregat planning strategi 1. Ada 3 tahapan, yaitu pilihan kapasitas atau Jamfati options. Yang kedua, pilihan permintaan atau demand options. Yang ketiga, strategi kombinasi atau mixed strategis. Pilihan kapasitas company options terdiri dari mengubah-ubah tingkat inventory atau level production. Yang kedua, mengubah-ubah ukuran tenaga kerja, penambahan pengukuran pegawai. Yang ketiga, mengubah-ubah tingkat produksi, tinggi atau rendah, overtime atau undertime. Yang keempat, menggunakan pekerja sambilan part-time works. Agregat planning strategis 2. 1. Pilihan permintaan atau demand option. Hal yang mempengaruhi demand yaitu iklan, promosi, penjualan langsung, diskon, dan juga diskriminasi harga.
Yang kedua, penangguhan pengiriman atau back ordering, terdiri strategi murni atau fully strategi bila yang diubah-ubah hanya satu variabel. Yang terakhir, kombinasi strategi atau mixed strategi melibatkan perubahan beberapa variabel, misalnya for strategi tidak fiansible. Perencanaan disagregat bertujuan dilakukan untuk menyusun jadwal induk produksi, bisa disingkat MPS atau Master Produksi Schedule, setelah diketahui jadwal produksi agregatnya. Untuk metode disagregasi ada presentation, kedua bitran dan hak, ketiga hak and mail. MPS atau Master Production Schedule suatu pernyataan tentang produksi akhir atau termasuk VAT, pengganti dan suku cadang dari suatu perusahaan industri manufaktur yang merencanakan produksi output berencana untuk kualitas dan periode waktu. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi MPS, menyediakan atau memberikan input utama kepada sistem MRP. Yang pertama, menjadwalkan pesanan produksi dan pembelian. Yang kedua, memberikan landasan untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan kapasitas. Yang ketiga, memberi landasan untuk membuat janji penyerahan produk atau delivery promise. Yang selanjutnya yaitu ada aktivitas MPS. Yang pertama yaitu ada RCCP. Lanjut ke proses penjadwalan, ataupun dari proses penjadwalan bisa langsung ke RCCP. Yang pertama yaitu prosesnya ada input. Input terbagi dari beberapa bagian, yaitu data permintaan, status inventory, agregat planning, data perencanaan, dan informasi RCCP. Yang prosesnya yaitu ke proses penjadwalan. Dan selanjutnya akan ke output MPS. Aktivitas MPS. Yang pertama, data permintaan total berkaitan dengan sales, forecast, and order. Yang kedua, initial inventory, informasi INV on hand, alokasi stok, forecast, order untuk memenuhi order. Yang ketiga, agregat planning, memberi batasan pada MPS data perencanaan, aturan pemesanan, lot sizing, safety stock, waktu tunggu atau lead time. Yang keempat, RCCP, kebutuhan kapasitas, validasi MPS. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan antara MPS dan penjadwalan produksi. Perbedaan antara MPS dan produksi yaitu memberikan jawaban kapan, biasanya menetapkan garis waktu dalam urutan kronologis, hal-hal yang harus dilakukan. Contoh, tipikal adalah ketika seseorang menjadwalkan hal-hal yang harus dilakukan. Ini akan mencakup daftar kegiatan menggunakan kalender dan kadang-kadang menggambarkan siapa yang akan bertanggung jawab. Sebaliknya, MPS melibatkan kegiatan perencanaan dan banyak kategori departemen atau sumber daya dan orang. Kategori-kategori ini dapat dipecah dalam tingkat detail yang lebih tinggi dan dikirimkan ke banyak anggota tim. Akhirnya, anggota tim akan berkoordinasi dan bekerja secara bersamaan untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Demikian video ini kami buat. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan wawasan untuk kita bersama. Terima kasih telah menonton video materi ini.
Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.